Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai jurnal penyelesaian. Apa sih itu jurnal penyelesaian? Jurnal penyelesaian ini dikerjakan ya pada akhir periode akuntansi guna mengadakan penyelesaian terhadap saldo akun-akun yang ada di neraca saldo yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, akun-akun yang ada di neraca saldo ini belum semuanya menunjukkan angka-angka yang benar. Jadi, kita perlu mengadakan yang namanya penyelesaian, yaitu membuat jurnal penyelesaian. Oke. Tujuan pembuatan jurnal penyelesaian ini apa? Tujuannya itu kita ingin mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Kemudian, kenapa kita harus melakukan jurnal penyelesaian atau kenapa sih kita harus membuat jurnal penyelesaian ini? Yang pertama itu karena adanya transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh suatu perusahaan ya. Misalnya beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, kemudian penyusutan nilai aktiva tetap. Kemudian yang kedua itu transaksi yang sudah dicatat tetapi di akhir periode akuntansi memerlukan penyelesaian atas angka-angka yang tercantum dalam neraca saldo. Ingat bahwa angka-angka yang ada dalam neraca saldo itu ada yang belum menunjukkan angka yang sebenarnya. Oke. Kemudian yang paling penting di sini adalah akun-akun apa saja sih yang biasanya perlu disesuaikan. Oke, yang pertama itu ada perlengkapan. Kemudian yang kedua itu ada beban dibayar di muka. Yang ketiga itu ada pendapatan diterima di muka. Keempat itu pendapatan yang akan diterima. Kelima itu aktiva tetap. Keenam itu beban yang masih harus dibayar. Inilah akun-akun yang biasanya memerlukan jurnal penyelesaian yang harus kita sesuaikan. Oke, langsung saja. Kakak akan membahas yang pertama itu perlengkapan. Bagaimana sih kita melakukan penyelesaian untuk perlengkapan ini? Mengapa kita perlu melakukan penyelesaian untuk perlengkapan? Alasannya itu bahwa karena biasanya ya di perusahaan itu melakukan pembelian perlengkapan itu bisa secara sekaligus ataupun bertahap. Jadi yang kita mau tahu di sini berapa sih nilai saldo yang terpakai selama periode berjalan dan nilai saldo yang tersisa atau yang masih ada di akhir periode. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan perlengkapan ini kita menggunakan dua pendekatan ya, pendekatan pencatatan transaksi, yaitu menyelesaikan perlengkapan dengan pendekatan neraca atau harta. Oke, kita masuk saja ke contoh soalnya supaya kita lebih memahami. Gini, dalam neraca saldo per 31 Desember 2018, perlengkapan didebit sebesar 1.200.000. Sedangkan perlengkapan yang masih tersisa itu per 31 Desember itu ada 400.000. Bagaimana sih kita membuat jurnal penyelesaian ini? Ingat ya, untuk contoh kasus seperti ini, bahwa yang disesuaikan di sini tuh nilai yang terpakainya ya. Yang harus garis bawah di sini adalah nilai yang terpakainya. Kemudian bagaimana sih mengetahui nilai yang terpakainya? Kemudian bagaimana kita membuat jurnal penyelesaiannya? Oke, langsung saja. Ini beban perlengkapan di debit senilai 800.000, kemudian perlengkapan di kredit senilai 800.000. Mengapa bisa 800.000? Ingat bahwa nilai yang disesuaikan adalah nilai yang terpakai. Ingat bahwa di perlengkapan tadi saldo awalnya kan 1.200.000, kemudian perlengkapan kita yang tersisa 400. Jadi 1.200.000 ini kita kurangkan dengan nilai yang tersisa ini 400.000. Jadi nilai saldo perlengkapan kita yang terpakai itu 800.000 karena yang kita ingin cari di sini adalah nilai yang terpakainya. Oke,
Jadi kalau kita menyesuaikan perlengkapan dengan pendekatan neraca atau harta ini, yang kita cari adalah nilai yang terpakainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menyesuaikan perlengkapan dengan pendekatan laba rugi atau beban. Kalau yang tadi kan pendekatan neraca atau harta, itu yang kita cari nilai yang terpakainya. Kalau untuk perlengkapan dengan pendekatan laba rugi ini atau beban, yang kita cari ini yaitu nilai yang masih ada atau nilai yang tersisa. Ini perbedaan antara dua pendekatan ini ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Misalkan begini, dalam neraca saldo per 31 Desember 2018, beban perlengkapan di debit senilai 1.200.000. Kemudian, sedangkan perlengkapan yang masih tersisa itu per 31 Desember itu 400. Bagaimana kita membuat jurnal penyelesaiannya, yaitu perlengkapan 400.000 di debit dan pada beban perlengkapan di kredit senilai 400.000. Ingat bahwa nilai yang kita sesuaikan di sini adalah nilai yang tersisa atau masih ada, yaitu senilai 400.000. Ini yang perlu digarisbawahi, nilai yang tersisanya yang kita cari. Oke. Sekian dulu dari kakak ya untuk video mengenai jurnal penyesuaian ini untuk perlengkapan. Di video selanjutnya kakak akan membahas mengenai jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka ya. Jadi kalau adik-adik mau mengetahui mengenai jurnal penyesuaian secara lanjut, jangan lupa ya diikuti video-video kakak yang selanjutnya. Oke, sekian dari kakak. Semoga ilmu yang kakak berikan ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan terima kasih ya yang sudah like, komen, dan membagikan video-video kakak ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang.